Hello wise people, saya Vian. Ini adalah video pertama saya di tahun 2021 sejak video terakhir yang saya upload 7 bulan yang lalu. Beberapa dari kalian yang udah follow akun IG saya mungkin paham kenapa saya vakum sekian lama. Namun saya yakin ada lebih banyak dari kalian yang belum mengerti kenapa saya vakum sekian lama. Meskipun sejujurnya saya yakin bahwa saya pasti akan kembali ke channel ini lagi setidaknya dalam waktu 1 tahun. Tapi nyatanya, sekarang saya ada di sini. Jadi pertanyaannya bukan kenapa saya kembali, tapi kenapa saya kembali sekarang. Bukan karena banyaknya suara dari kalian, dan bukan hanya sekedar suara hati nurani, tapi semuanya dimulai ketika saya mulai mendengarkan suara Tuhan. Selama 7 bulan belakangan ini, bisa dibilang hampir setiap hari ada yang nanyain kabar saya atau setidaknya kabar dari channel saya. Seperti yang saya jelasin di salah satu feed terakhir saya di Instagram, bahwa saya saat ini terpaksa mesti bermanuver terlebih dahulu ke salah satu channel yang saat ini memang lebih memberikan penghasilan buat saya, keluarga, dan seluruh anggota tim di studio kita. Nggak munafik, meskipun channel ini bagi saya adalah sebuah tujuan hidup, tapi kenyataannya channel sosial seperti ini bisa dibilang nggak benar-benar bisa ngasilin duit buat hidup sehari-hari. Apalagi buat bikin setiap videonya dibutuhkan effort bahkan sampai 10 kali lipat dibanding kerjaan profesional harian saya. Jadi dalam kondisi saya yang belum benar-benar mapan, saya memutuskan untuk menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Ibaratnya percuma juga kalau kita ngajak banyak orang masuk ke kapal kita yang sedang karam kan. Jujur aja selama 7 bulan ini semuanya baik-baik aja. Segalanya berjalan dengan lancar meskipun dunia ini nggak sedang baik-baik aja. Dan saya mensyukuri setiap detik yang saya rasakan setiap harinya. 7 bulan terakhir ini saya benar-benar hanya fokus bekerja untuk meningkatkan karir dan penghasilan. Seiring dengan dicurahkannya waktu, tenaga, kreativitas, jiwa, sampai upgrade peralatan dan skill, hasilnya memang bisa saya rasain. Saya bisa membeli gadget-gadget yang udah lama saya impikan, upgrade tools dan peralatan studio sehingga production value tim kita menjadi semakin baik. Bahkan membeli dan membayar berbagai macam hal yang sebenarnya nggak terlalu penting hanya karena saya bisa membelinya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana, hanya masalah waktu saja sampai goal akhir saya pada akhirnya akan tercapai juga. Ibarat kegelapan sudah mulai sirna, dan secercah sinar sudah mulai terlihat dari kejauhan. Meskipun samar, tapi itulah satu-satunya pintu keluar kita untuk terus melangkah menuju dunia baru yang mungkin lebih menjanjikan lagi dibanding hari ini. Sounds good kan? Everything looks fine. Dan seharusnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi selain terus melangkah maju. Tapi, kenyataannya hampir di setiap malam tiba, ketika saya memandang langit cerah di malam hari, ada sebuah kekosongan di tengah jiwa saya yang secara konstan memanggil dan meraba-raba sanubari saya. Saya berpikir, apa yang salah dengan diri saya? Goal sudah ada di depan mata. Saya hanya perlu terus berjalan dan menggapainya kan? Bahkan saat ini saya udah cukup berada di zona nyaman yang saya setiap harinya. Secara logika saya merasa penuh. Tapi kenapa dalam jiwa saya masih ada sebuah lubang kosong yang menganga? Awalnya saya masih bisa mengabaikan panggilan nurani dari kedalaman hati saya itu. Tapi seiring berjalannya waktu, panggilan itu semakin konstan hingga akhirnya saya mendapatkan sebuah jawaban. Di tengah kesunyian, suara nurani saya bersuara semakin lantang. Dan ratusan pertanyaan mulai timbul di benak saya. Kondisi finansialmu sekarang ini kan udah lebih baik dibanding sebelumnya. Terus kok masih ngerasa kosong? Stres aja kali. Beli lagi lah barang-barang yang udah lama pengen kamu beli. Tapi nyatanya, in the end of the day perasaan itu akan kembali lagi. Apa mungkin perlu kumpulin lebih banyak duit lagi? Kan masih banyak yang belum di-achieve. Studio yang lebih gede, rumah atau mobil yang lebih bagus lah. Bener juga, setidaknya sampai semuanya mapan. Fondasi kuat dulu baru mikirin orang lain. Tapi nyatanya, in the end of the day, perasaan itu akan kembali lagi. Saya pikir, mau sampai kapan? Usia udah semakin tua, umur kita nggak ada yang tahu. Akhirnya sebuah suara berkata, coba kamu pikir, di antara seluruh pencapaianmu, hal apa yang udah kamu kasih buat orang lain? Buat negara kita yang saat ini sedang bleeding. Buat dunia sosial media yang makin hari makin kacau.
Buat pemikiran anak-anak muda generasi penerus bangsa ini nanti yang saat ini bahkan gak kenal lagi sama jati diri mereka, apalagi bangsanya sendiri. Buat pemikiran sebagian besar rakyat kita yang semakin misinformasi dengan tujuan hidupnya, karena gak siap dengan cepatnya perkembangan zaman yang akan segera melahap seluruh hidupnya di masa yang akan datang. Nurani saya tegas menegur, kalau kamu tahu sesuatu ya sampaikan ke mereka, jangan diem dan buat diri sendiri aja. Kalau kamu punya sumber daya apapun ya bagiin lagi ke mereka, jangan buat diri sendiri aja. Apalagi di masa-masa kayak gini. Karena terkadang sesuatu yang sangat kecil buatmu bisa jadi sangat besar, bahkan terkadang segalanya buat orang lain. Dan ingat, selama ini kamu dikasih lebih, tujuannya buat dibagiin lagi, bukan cuma dipakai buat nyari kenyamananmu sendiri aja. Kadang saya berpikir, kalau kita diberikan umur cukup panjang, kita hidup di dunia ini sekitar 60-80 tahunan aja. Kita sering lupa sama tujuan hidup, ngejar kesuksesan dan karir diri sendiri. Padahal selama ini cuma beberapa persen orang aja di dunia ini yang paham bener definisi sejati kata sukses dalam hidup, yang sesuai dengan definisi menurut sang engineer kita yaitu Tuhan. Bukan sukses menurut kata dunia yang luar biasa subjektifnya, yang mungkin punya sejuta jenis definisi sukses di dalamnya. Hidup kerja keras setiap saat, kembangin diri terus biar skillnya makin maju. Kalau skill makin maju bisa dapat duit yang lebih banyak lagi. Capek stres ya tutup pakai duit. Kalau habis kumpulin lagi. Gitu terus kalau beruntung bisa nikmatin umur panjang dan kaya raya. Tapi semua manusia pada akhirnya akan sampai pada suatu titik, di momen paling pribadi bagi setiap orang yang hidup, yaitu di detik-detik menjelang kematiannya. Kita bakal dihadapin sama satu pertanyaan aja yang terbesit di pikiran kita saat itu nanti. Kamu hidup udah selama ini, apa yang udah kamu lakuin buat dunia ini? Di momen ini, saya merasa sedih dan senang di saat yang bersamaan. Sedih karena menyadari sebuah realita yang kontra, tapi juga senang dan bersyukur di saat yang sama karena mendapatkan jawaban di waktu yang lebih singkat, sehingga saya nggak perlu lebih lama lagi menjalani kesia-siaan. Itulah indahnya kehidupan. Kita nggak akan bisa mendapatkan sebuah keindahan tanpa melalui sebuah proses, apalagi hanya dari hal-hal yang baik aja. Kesempurnaan sebuah proses adalah kombinasi dari keseimbangan antara kesedihan dan kebahagiaan, kebaikan dan keburukan, terang dan gelap. Karena bagaimana kita tahu sebuah sinar itu menyala terang jika tidak ada kegelapan di sekitarnya? Bagaimana mungkin sebuah pelangi yang indah bisa muncul tanpa ada sebuah hujan? Dan bagaimana mungkin sebuah permata bisa menjadi sangat indah tanpa proses kristalisasi jutaan tahun yang sangat keras? Nikmatilah semua proses hidup. Nggak ada yang salah dengan dirimu selama kamu masih bernapas dan bisa melakukan sesuatu di esok hari. Karena jawaban dari sebuah proses itu hanya ada di akhir. Kita memang nggak bisa memilih terlahir sebagai apa, tapi kita bisa memilih untuk mati sebagai apa. Dan itulah yang membedakan manusia dengan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Karena kita punya pilihan. Sadarkah kamu bahwa setiap objek yang ada di alam semesta ini, mulai dari makhluk yang paling berkuasa, yang paling kecil, hingga makhluk yang tak kasat mata pun semuanya mempunyai takdirnya masing-masing untuk menjadi bagian dari siklus alam semesta ini. Segala hal yang ada di alam semesta ini punya takdirnya masing-masing. Dan takdir itu sudah tercetak dalam setiap rangkaian DNA makhluk hidup maupun di setiap atom terkecil di materi apapun. Sudah ada sebuah blueprint yang mengatur segala hal di alam semesta ini. Matahari punya energi yang tak terbatas bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Cahaya matahari menyinari tumbuh-tumbuhan hijau menuju klorofilnya. Dan energi yang diserap oleh tumbuhan adalah salah satu bahan utama sebagai proses fotosintesis. Sehingga para serangga seperti jangkrik bisa mendapatkan energi makanan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Dengan adanya jangkrik, hewan pemangsa yang lebih besar seperti katak juga bisa mendapatkan makanan dari para jangkrik sebagai sumber energinya. Dan para katak ini akhirnya memberikan energi bagi para ular yang ada di hutan, sehingga para ular ini bisa terus hidup, yang akhirnya akan dimangsa oleh salah satu predator terkuat di ekosistem ini, yaitu burung elang. Meskipun burung elang ini adalah puncak dari rantai makanan ekosistem ini, namun proses perpindahan energi tidak berhenti di elang ini saja.
Pada akhirnya ketika elang ini mati, tubuhnya akan diurai oleh dekomposer seperti bakteri atau jamur, yang membuatnya menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah. Dengan adanya air dalam tanah yang subur akan sathara dari elang, pada akhirnya memberikan energi bagi pohon untuk terus bertumbuh tinggi dan besar. Dan pohon-pohon yang bertumbuh besar ini mengeluarkan oksigen bagi seluruh atmosfer di bumi kita, yang membuat atmosfer di seluruh bumi ini tetap hangat dan stabil. Hangatnya atmosfer yang ada di bumi ini menghangatkan air laut sehingga membuat proses penguapan air laut naik ke atas awan. Angin menghembus awan-awan ini kembali ke dataran-dataran tinggi hingga menghasilkan hujan. Air hujan kembali ke tanah dan dibawa oleh sungai yang pada akhirnya kembali lagi ke samudra. Samudra luas yang di dalamnya dipenuhi dengan ekosistem lain dengan rantai makanannya masing-masing. Mulai dari predator tertinggi seperti paus dan hiu yang memangsa ikan-ikan yang lebih kecil seperti tuna. Dan ikan-ikan tuna ini melanjutkan proses rantai makanannya dengan memakan ikan-ikan yang berukuran lebih kecil lagi. Dan ikan-ikan terkecil ini memerlukan hewan-hewan berukuran sangat kecil yaitu zooplankton untuk tetap hidup. Dan pada akhirnya, zooplankton ini juga memerlukan energi dari makhluk-makhluk bersel tunggal yang berukuran super kecil yang melayang-layang di lautan sebagai fitoplankton. Dan tahukah kamu, bahwa makhluk super kecil yang tak kasat mata ini pun ternyata punya peran yang luar biasa besar bagi seluruh ekosistem yang ada di bumi ini. Organisme tak kasat mata ini memberikan asupan oksigen sebanyak 50% dari seluruh oksigen yang ada di bumi kita, yang setiap detik kita hidup sehingga kita bisa tetap hidup. Indah sekali kan? Dan ya, seluruh proses pertukaran energi yang terjadi pada setiap makhluk ini dimulai dari pancaran energi tak terbatas yang ada pada matahari, dengan tujuan untuk dibagikan kembali kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Dan itulah takdir mereka, karena takdir itu sudah dicetak dalam setiap inti sel di DNA mereka. Dan mereka hanya menjalankan takdirnya. Nggak heran alam begitu harmonis karena masing-masing dari mereka tahu benar siapa diri mereka dan menjalankan bagiannya masing-masing di bumi ini, tanpa ada keraguan sedikit pun. Seekor burung di udara dapat hidup tanpa mengkhawatirkan hari esok, karena mereka sadar ketika mereka mengerjakan bagiannya, alam ini akan menyediakan segala kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Yang sangat bertolak belakang dengan kita para manusia yang selalu mengkhawatirkan hari esok. Meskipun manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Takdir manusia sebenarnya juga sudah digariskan, yang tertulis di keunikan setiap sel DNA-nya. Sains modern bahkan mampu menggambarkan bagaimana wujud fisik seseorang hingga 50 tahun ke depan. Bahkan mungkin sebelum seseorang dilahirkan di dunia ini. Karena semuanya sudah tertulis dalam blueprint di DNA-nya. Apa warna rambutmu, warna kulitmu, bahkan warna bola matamu nanti. Begitu juga dengan kecenderungan sifat, tingkah laku, bahkan kondisi kesehatanmu di masa yang akan datang berdasarkan data genetik kamu. Seakan-akan takdir setiap manusia sudah ditetapkan sejak awal bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Yang menegaskan bahwa sudah ada sebuah sistem yang mengatur kita semua. Begitu juga dengan seluruh alam semesta ini. Semua hal yang dapat kita lihat sampai yang tak kasat mata pada dasarnya berjalan dalam sebuah sistem yang saling menopang satu sama lain, supaya siklus dari kehidupan semesta ini tetap bisa berjalan harmonis. Yang bahkan mulai dari proton dan neutron terkecil di inti atom yang menyusun segalanya, sampai daya tarik menarik gravitasi yang mengendalikan bumi ini tetap berputar pada porosnya, mengelilingi matahari, galaksi, dan seluruh sistem tata surya yang ada di angkasa demi berjalannya seluruh sistem. Kita semua terkoneksi satu sama lain, saling terhubung dan saling membutuhkan. Alam ini memang penuh dengan berbagai jenis potongan puzzle yang sangat rumit, tapi semuanya bersatu padu untuk sebuah tujuan akhir. Dan tahukah kamu, bahwa seluruh sistem yang terus berjalan secara tak kasat mata setiap waktu yang ada di alam semesta ini pada dasarnya adalah sebuah refleksi dari kehendak Sang Pencipta. Sistem, algoritma, rumus-rumus fisika dan astrofisika, matematik, biologi, geografis, dan segalanya yang saat ini kamu lihat dan rasakan adalah perwujudan dari kehendaknya, yang dimulai dari awal mula tercipta segalanya. Bisa dibilang Tuhan berbicara melalui segala hal yang ada di alam semesta ini. Semua yang sedang terjadi pada saat ini adalah refleksi dari suara Tuhan, yang secara konstan bercerita tanpa henti kepada kita mengenai bagaimana seharusnya hidup itu berjalan. Itulah kenapa di alam ini terdapat biodiversitas. Semuanya berbeda, semuanya punya perannya masing-masing di dunia ini, namun satu sama lain tetap saling membutuhkan demi kelangsungan seluruh siklus kehidupan. Tanpa adanya diversitas,
semuanya akan punah. Sama seperti manusia, yang dirancang berbeda satu sama lain dan punya bagiannya masing-masing di bumi ini, tanpa harus saling iri, dengki, dan saling sikut untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya, yang bahkan terkadang bertolak belakang jauh dari kodratnya. Coba bayangkan jika seekor jangkrik merasa cemburu dengan katak, dan berusaha menjadi katak yang tinggal di air. Tentunya dia akan segera binasa cepat atau lambat karena menentang kodratnya. Dan bayangkan jika seekor katak merasa dengki dengan ular dan berusaha menjadi seekor ular. Apalagi jika semuanya ingin menjadi puncak predator seperti elang, maka hancurlah seluruh siklus ekosistem alam ini. Hanya karena tidak mengerti hakikat kebahagiaan sebagai seorang insan. Berusaha menjadi seseorang yang jauh dari dirinya, mengabaikan suara nuraninya yang terus bergema, hanya untuk mengejar kebahagiaan semu yang tercipta oleh kultur sosial yang sudah lama sekali salah kaprah, yaitu uang, kekuasaan, atau sebuah pengakuan. Jika uang, kekuasaan, atau pengakuan itu menjamin kebahagiaan, maka Tuhan tidak perlu menciptakan keragaman yang saling melengkapi satu sama lain yang terjalin dalam sebuah sistem. Tuhan hanya perlu menciptakan lebih banyak predator yang terkuat untuk saling memakan satu sama lain, hingga yang terkuatlah yang akan menang pada akhirnya. Kemudian yang terkuat itu pun pada akhirnya akan mati juga karena tidak punya landasan ekosistem untuk tetap hidup. Lalu, di mana letak keindahan dari sistem semacam itu? Dan sadarkah kamu bahwa sistem inilah yang terjadi pada seluruh umat manusia saat ini, yang membuat kita semua seperti sekarang? Seluruh alam ini sejak awal sudah bercerita banyak kepada kita seluruh umat manusia, yang pada dasarnya mewakili suara Tuhan mengenai bagaimana seharusnya hidup itu berjalan. Dan itu semua bukan sekedar untuk kebaikan Tuhan sendiri, melainkan untuk kebaikan seluruh makhluk yang ada di bumi ini sendiri. Karena jika kita ingat bagaimana seluruh siklus ini bekerja, semua siklus pertukaran energi yang telah terjadi di bumi ini tidak pernah mengembalikan lagi energi yang telah diberikan oleh matahari kepada bumi. Matahari itu terus menyinari dan memberikan energinya setiap saat, konsisten dan tanpa henti, tanpa berharap kembali lagi kepadanya. Sama seperti Tuhan, yang terus membagikan kasih-Nya kepada setiap makhluk, tanpa mengharapkannya kembali. Yang Dia inginkan hanyalah seluruh makhluk ini menyebarkan kembali kasih yang sudah Dia berikan kepada satu dengan lainnya, supaya setiap dari kita bisa tetap hidup dalam siklus alam semesta sempurna yang telah Dia ciptakan. Pada hakikatnya kebahagiaan yang sejati hanya bisa didapat oleh setiap makhluk yang lahir, menerima kodratnya dan memutuskan untuk menjalankan hidupnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan, dan menjadi salah satu bagian dari siklus alam semesta ini. Semuanya berbeda, semuanya unik, semuanya sinergi satu sama lain, tapi semuanya punya hak yang sama untuk mencapai kebahagiaan sejatinya. Ketika setiap makhluk menerima dan menjalankan kodratnya masing-masing dengan rasa ikhlas dan bersyukur. Di titik ini, setiap insan akan mencapai titik kebahagiaan hakikinya masing-masing, tanpa perlu tolak ukur kefanaan dari dunia inilah. Manusia tidak hanya ditakdirkan untuk lahir, bertahan hidup, lalu mati hanya demi kembali lagi kepada Sang Pencipta. Karena kita lebih mulia dari sekedar hewan dan tumbuhan, yang hidup dan menjalani takdirnya saja sesuai dengan yang telah tertulis dalam sel di DNA mereka. Itulah kenapa sejak ratusan ribu tahun lalu hingga sekarang ekosistem hewan dan tumbuhan tidak mengalami banyak perbedaan dalam kehidupannya. Itu karena mereka tidak dapat memilih. Hewan dan tumbuhan hidup kemudian mati tanpa bisa meninggalkan sebuah warisan untuk generasi setelah mereka. Sedangkan manusia punya otoritas untuk memilih. Menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik, atau sebaliknya, menghancurkan segalanya hingga tak ada yang tersisa lagi. Dua pilihan dengan perbedaan yang sangat-sangat besar. Karena pilihan bebas yang dimiliki manusialah yang menentukan takdir dari dunia ini. Jika di dunia kita saat ini sudah terlalu bising dengan berbagai macam suara hingga seringkali mengaburkan nurani kita mengenai yang benar dan yang salah, antara suara sesat atau suara kebenaran, maka sudah saatnya kita kembali kepada refleksi paling jujur dari suara Tuhan, yaitu alam semesta yang ada di sekitar kita. Karena seluruh pesan tersirat yang ada di alam semesta ini sudah ada jauh-jauh sebelum manusia dan seluruh hasil pemikirannya ada. Dan hal itu tetap sama sejak segalanya dimulai hingga detik ini. Tidak ada yang berubah dan tetap absolut. Hasil pemikiran dan ciptaan-ciptaan manusia sendirilah yang memisah-misahkan segalanya dari masa ke masa, yang penuh dengan kesubjektivitasan yang fana,
mulai dari strata ekonomi, ras, agama, budaya, pendidikan, bahkan fisik. Sinar matahari tetap menyinari seluruh makhluk yang ada di bumi ini, tidak hanya untuk satu spesies atau satu golongan aja, demi terciptanya seluruh siklus kehidupan yang saling sinergi. Alam semesta tetap harmonis dan seimbang sejak pertama tercipta, karena alam ini sangat kaya dengan diversitas yang melebur bersama demi satu tujuan yang sama. Karena apa jadinya proton tanpa elektron, apa jadinya terang tanpa gelap, apa jadinya panas tanpa dingin, dan apa jadinya jantan tanpa betina. Satu-satunya hal yang membuat dunia ini tetap ada hingga saat ini adalah karena adanya perbedaan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memisahkan antara ilmu pengetahuan dan Tuhan, jika pada dasarnya seluruh ilmu pengetahuan beserta hukum yang ada di seluruh semesta ini adalah refleksi dari kehendak Tuhan, yang di dalamnya punya sejuta pesan penting mengenai bagaimana seharusnya siklus kehidupan itu bekerja sesuai dengan rencananya. Pada dasarnya semua materi yang ada di seluruh alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, karena tidak ada hal yang terjadi di luar kehendaknya. Tuhan ada dalam seluruh hukum fisika, biologi, geologi, kimia, matematik, bahkan seluruh sistem yang menjalankan semesta ini. Tuhan ada di setiap makhluk hidup mulai dari yang paling besar hingga yang tak kasat mata. Tuhan ada di setiap materi, sel hingga atom yang terkecil sekalipun. Dan tentu saja Tuhan juga ada dalam setiap insan, termasuk kamu. Itu artinya pada saat seorang manusia tidak menghargai dan membenci makhluk lain dan hidup dalam ego dan pemikirannya sendiri tanpa memandang semesta ini, secara tidak langsung dia sedang menjauh dari kehendak Sang Pencipta. Begitu juga saat seseorang manusia menghargai dan mencintai seluruh makhluk hidup, menjaga dan melestarikan seluruh semesta ini, dan menjadi bagian dari siklus kehidupan ini sesuai dengan kodratnya, orang itu secara tidak langsung juga menghormati dan mencintai Tuhannya. Karena kita tidak bisa membenci ciptaannya dan mencintai penciptanya di saat yang sama. Jadi yakinkah kamu selama ini tidak pernah mendengarkan suara Tuhan? Tuhan selalu ada untuk mereka, untuknya, untuk saya, dan untuk kamu. Tidak mendekat maupun menjauh, namun kitalah yang selalu menjauh dan enggan untuk mendengarkan suaranya, yang mungkin terlalu sibuk dengan ego dan keinginan kita sendiri, yang sudah dipenuhi dengan kebisingan emosi dalam pikiran dan jiwa kita. Dan itulah alasan saya kembali. Tidak lebih hanya ingin menjalankan kodrat saya sebagai salah satu bagian dari siklus semesta ini, untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik dibanding kemarin, dan meninggalkan warisan untuk generasi setelahnya supaya menjadi lebih baik lagi dibanding hari ini. Saya Fian, see you in the next videos.